selamat datang di WTC Kids Online. Nah, adik-adik, ini adalah minggu ketiga kita akan belajar tentang serial Hero. Adik-adik masih ingat minggu pertama kita belajar huruf H, yaitu harapan. Yang kedua, kita belajar huruf E atau endure, yaitu bertahan. Dan minggu ini kita akan belajar huruf yang ketiga. Hei, kamu datang lagi? Ya, karena aku disebut-sebut hero. Hero? Emang kamu siapa? Kamu kan Hero masa minggu lalu kamu sudah datang. Iya, kamu super bonbon. Iya. Tapi ada yang beda dari kamu hari ini. Coba lihat apa yang beda dari aku. Mulutnya tambah lebar. Ya, dari dulu juga begitu. Perutnya tambah gendut. Bukan. Apa dong? Kami kan nggak tahu ah. Coba lihat kacamataku. Wah, kamu punya kacamata yang baru. Dan aku tahu, baru cape-nya. Ya. Kenapa kamu pakai yang baru-baru ini? Hari ini aku jadi superhero yang baru. Lihat ini ada huruf R. Oh iya, kok R sih? Tunggu, kenapa kamu jadi superhero baru? Aku bingung. Karena aku punya kekuatan super yang baru. Kekuatan super yang baru? Ya. No, aku tebak. Karena kacamata yang baru, berarti kekuatan super yang baru adalah mata laser. Bukan. Karena cape yang baru, berarti cape-nya bisa terbang sendiri. Bukan. Karena, sendalnya baru, berarti dia bisa lari dengan cepat. Betul kan? Salah. Apa dong? Nggak tahu ah. Gak tahu ya? Nggak. R itu relay boy. Relay boy. Aku punya kekuatan super. Apa itu Aku kekuatan bisa super? diandalkan. Bisa diandalkan. Iya, gak Itu semua orang bisa kekuatan diandalkan super. loh. Bener juga. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar karakter yang ketiga dari seorang hero, yaitu rely, artinya bisa diandalkan. Siap-siap? Yuk kita akan belajar hari ini. Oke. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi ya Kak Angel ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapkan hatinya. Yuk kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Kalau kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Tuhan ada di atas pujian kita. Amin. Tuhan siap memberkati kalian semua. Ayo yang masih di tempat tidur semuanya turun. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya. Sambil olahraga biar sehat. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus panjang dan lebar. Ikuti gerakan kakak. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Kasih Yesus. Tinggi dan dalam, Panjang dan lebar. panjang dan lebar, panjang dan lebar. Kasih Yesus Panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Lebih semangat lagi. Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Kasih Yesus Panjang dan lebar. tinggi dan dalam, Tinggi dan dalam. kasih Yesus tinggi dan dalam. Sekali lagi. Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Sekali lagi. Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus. tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Ya, puji Tuhan. Kita sudah bergerak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya ngapain? Mau mendengarkan firman Tuhan Pak Yudi. Betul, kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama katakan sama Tuhan, aku cinta Yesus. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Ya, semuanya boleh angkat tangan nanti waktu ngomong, aku cinta sama Tuhan Yesus. Kenapa kita cinta sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, ya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Yuk angkat tangannya. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku cinta sama Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Hari ini juga kami mau mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Dan saatnya kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara melalui kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kepada kami. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Adik-adik, apa yang ada di pikiran adik-adik kalau mendengar kata perang? Wah, sesuatu persoalan yang luar biasa, masalah besar yang luar biasa. Lalu adik-adik, kalau perang biasanya orang pingin menang atau pingin kalah? Betul, pasti pingin menang. Nggak mungkin ada yang mau, ayo kita perang, tapi kita kalah nggak apa-apa. Nggak ada, adik-adik, semua pingin menang, berusaha untuk menang. Tetapi adik-adik, waktu berperang pasti nggak pasti menang? Belum tentu. Nah adik-adik, lalu banyak waktu perang ada orang atau kerajaan atau negara yang mulai berpikir, saya pakai kekuatan sendiri, saya bisa, saya punya rencana yang luar biasa. Atau kalau dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri adik-adik, dia mulai cari bantuan. Wah, kalau dibantu sama negara lain, aku pasti menang. Atau yang ketiga, ini yang keren, mengandalkan Tuhan, minta bantuan Tuhan. Ya, nah, adik-adik sama seperti kita. Seringkali ya ada masalah. Coba kita pikir, peperangan itu dalam kehidupan kita. Misalnya ada masalah lagi sakit nih. Coba adik-adik kalau lagi sakit, pertama-tama bisa cari apa? Oh, aku bisa sendiri, aku obati sendiri, aku cari obat sendiri. Atau minta bantuan papa mama, atau minta bantuan dokter. Terakhir baru cari Tuhan. Atau langsung doa dulu, minta Tuhan sembuhkan. Nah adik-adik, ada seorang raja, ya, zaman dulu adalah seorang raja mengalami masalah yang besar dalam peperangan. Siapa dia? Yes, dia namanya Raja Asa. Ya, memang tidak terlalu sering adik-adik dengar, tapi Raja Asa waktu dia lagi
sayang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, selalu dia mengutamakan Tuhan. Dia menghadapi persoalan yang luar biasa adik-adik. Kenapa? Suatu hari penasehat kerajaannya datang, raja-raja, kita sedang mau diserbu sama kerajaan musuh dari Ethiopia. Wah, kalau begitu kita lawan mereka. Kita harus perang dan berani dengan mereka. Nah adik-adik, nama pasukan itu dari Ethiopia namanya pasukan Zerah. Lalu apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah kerajaan Asa waktu itu? Yang jadi masalah begini adik-adik. Raja Asa itu punya total pasukan Raja Asa itu hanya 580.000 orang. Tapi pasukan Zerah, wah adik-adik, jumlahnya 1 juta. Wah, berarti apa? Raja Asa tentaranya tidak sampai, kurang lebih ya separuh lah dari pasukan Zerah. Kira-kira adik-adik, kalau tentaranya lebih sedikit melawan tentara yang lebih banyak, bisa menang apa kalah? Mungkin bisa kalah. Tetapi Raja Asa bilang, kita nggak boleh kalah, kita harus menang. Lalu Raja Asa mulai berpikir, adik-adik, dia mulai berpikir, kalau aku pakai kekuatan sendiri, belum tentu menang sih ya. Pasukan cuman 580.000. Sementara pasukan Zerah 1 juta. Lalu Raja Zerah mulai pikir lagi. Tapi kalau aku minta bantuan kerajaan lain, ya, tapi juga belum tentu bisa menang sih. Belum lagi nanti ada upah yang harus dibayar. Terus adik-adik, Raja Zerah mulai berpikir, apa yang akan dia lakukan? Yes, dia tahu dengan bantuan satu ini pasti kerajaan Asa akan menang. Minta bantuan siapa adik-adik? Yes, betul kamu. Minta bantuan Tuhan. Lalu adik-adik, ya, waktu pasukan Zerah dari Ethiopia, ayo kita serbu. Wah, memang ketakutan yang terjadi, masalah yang besar buat Raja Asa. Tapi Raja Asa tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, memang masalahnya sangat besar. Bayangkan, pasukan hanya setengah dari pasukan musuh. Dan kedua, dia tidak mau minta bantuan pasukan negara lain atau kerajaan lain. Adik-adik, ya, Raja Asa tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta tolong karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan total buat Raja Asa dan seluruh pasukannya. Lalu adik-adik, tentaranya dipersiapkan di lembah Sefata. Lalu sementara itu Raja Asa berdoa sama Tuhan. Dia bilang begini. Dan nanti adik-adik bisa baca ya di kitab 2 Tawarikh 14 ayat 11. Raja Asa berdoanya begini. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolong kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang pun manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Adik-adik, setelah Raja Asa berdoa, apa yang terjadi? 1 juta pasukan Zerah itu bisa dipukul kalah oleh Tuhan. Wow, keren. Raja Asa dapat bantuan dari Tuhan. Wah, keren. Akhirnya apa? Sekalipun Raja Asa hanya punya pasukan 580.000 orang, bisa mengalahkan 1 juta pasukan Raja Zerah dari Ethiopia. Akhirnya apa adik-adik? Pasukan Raja Asa memperoleh kemenangan gilang gemilang dan mereka pulang dengan barang zarahan. Nah adik-adik, apapun masalahmu hari-hari ini, apapun masalah kita hari-hari, seperti sakit, jangan buru-buru cari yang lain. Ya, langsung berdoa dulu, Tuhan, aku sakit Tuhan, ini masalah Tuhan. Selanjutnya apa? Lu cari obat atau ke dokter atau minta bantuan yang lain. Jangan dibalik adik-adik ya. Jangan buru-buru cari obat atau buru-buru minta tolong dokter. Lupa sama Tuhan, doanya belakangan. Udah, adik-adik utamakan Tuhan karena Tuhan
pasti kasih kemenangan yang sejati. Tuhan pasti menyelesaikan persoalan kita. Seberapapun besarnya persoalan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat kita yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Ya, belajar dari Raja Asa. Sekali lagi, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Kedua, dia tidak mengandalkan minta bantuan orang lain. Yang ketiga, dia pilih pilihan yang tepat, mengandalkan Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang bisa diandalkan, dia adalah perisaiku. Yuk kita baca Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, firman inilah yang memberi kekuatan kepadaku supaya aku bisa diandalkan. Adik-adik, teman-teman juga bisa diandalkan kalau setiap hari membaca firman Tuhan. Haleluya! Misteri hilangnya jam di toko jam. Pagi-pagi sekali seperti biasanya, si pembuat jam tua membuka tokonya di kota Amsterdam. Rise and time, kata si pembuat jam. Jam tangan mulai menguap dan merentangkan dan membuka mata mereka pada hari baru. Tapi saat Wilma membuka matanya, dia langsung melihat ada yang tidak beres. Oh tidak, di mana Waldo? Teriaknya. Benar saja, semua jam tangan lain menengadah ke dinding dan ada ruang besar yang sekarang kosong. Di mana Waldo biasanya duduk di sana. Di mana dia? Apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja? Semuanya mulai panik. Tenanglah, sang pembuat jam meyakinkan mereka. Saya tahu kalian khawatir, tapi saya akan menangani hal ini. Hal teraman yang harus kalian lakukan adalah tetap tinggal di tempatmu. Tinggallah di tempatmu dan saya akan menemukan Waldo. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Sama seperti pembuat jam, ingin agar jam tangan tahu bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan mereka. Tuhan ingin kamu mengetahui hal yang sama. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi. Tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi dalam hidupmu. Tuhan akan membantumu melewatinya. Dia tidak akan mengecewakanmu, tapi kamu harus bergantung pada Dia. Bila kamu datang kepada Tuhan dan kamu meminta pertolongannya dan memintanya untuk memberimu kekuatan, saat itulah Dia bisa masuk dan membantumu. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu, sama seperti pembuat jam mengatakan pada semua jam tangan. Setelah dia mengatakan itu, pembuat jam pergi memanggil polisi. Tapi saat sedang berbicara di telepon, Sandra sedang berbicara dengan jam tangan lainnya. Kamu sama sekali tidak percaya si bodoh tua itu? Benar kan? Dia sudah sangat tua, sehingga hampir buta. Tidak mungkin dia akan menemukan Waldo. Apa yang terjadi jika lebih banyak dari kita menghilang malam ini? Para jam tangan bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Jadi bagaimana jika Sandra benar? Bagaimana jika mereka dalam bahaya? Saat mereka memikirkannya, polisi tiba untuk menyelidiki TKP. Mereka memasang garis polisi, mengumpulkan bukti dan pergi untuk mendapatkan laporan dari pembuat jam tentang apa yang telah terjadi. Tetapi saat pembuat jam sedang berbicara dengan polisi, Sandra kembali berbicara kepada teman-temannya. Kalian semua dengar saya punya rencana malam ini. Ketika sudah gelap, sebagian dari kita akan tinggal dan berjaga-jaga, sementara yang lain menyelinap keluar untuk mencari Waldo. Tunggu sebentar, sela Chloe. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh pembuat jam? Dia menyuruh kita tinggal di tempat dan membiarkan dia menanganinya. Kita perlu mempercayainya, kita perlu mendengarkannya. Dia tidak akan membiarkan kita terluka. Dia memperbaiki kita saat kita patah. Dia selalu ada untuk kita. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Tuhan telah membuktikan bahwa dia dapat dipercaya, sama seperti si pembuat jam telah membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Tuhan telah berkali-kali membuktikan bahwa dia dapat dipercaya.
Dalam Alkitab ada kalanya dia melakukan hal-hal yang menakjubkan untuk membantu umatnya saat mereka mengandalkan dia. Dia menyembuhkan mereka ketika mereka menderita penyakit. Dia melindungi mereka dari bahaya. Dia menyediakan bagi mereka saat mereka butuh sesuatu. Dan dia mengalahkan musuh mereka untuk mereka. Inilah hal-hal yang Tuhan lakukan dalam Alkitab. Tapi tahukah kamu apa yang Alkitab katakan? Dikatakan Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama. Itu berarti Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kamu dan saya layani hari ini. Dan hal-hal yang dia lakukan saat ini, dia masih dapat lakukan hari ini. Dia lakukan untuk membuktikan kepada kalian bahwa dia dapat dipercaya. Dia menunjukkan kepada kalian, inilah yang dapat saya lakukan dan saya masih dapat melakukannya. Aku melakukan untuk mereka dan aku juga akan melakukannya untukmu. Aku tetap sama, tidak berubah. Jadi, ketika kamu memiliki masalah dan kamu bergantung pada Tuhan dan pergi kepada Dia dan meminta bantuan dari Dia, Dia dapat melakukan hal yang sama untukmu. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Chloe mencoba memberitahu mereka untuk mempercayai pembuat jam. Tapi mari kita lihat apakah mereka mendengarkannya. Mari kita lihat apa yang terjadi malam itu setelah pembuat jam mengunci toko dan matahari terbenam. Waktunya memecahkan misteri ini sekali dan untuk selamanya. Wilma, Wilbur, dan Willy ikut aku. Sisanya tinggal di sini dan berjaga-jaga. Begitulah Sandra memimpin jalan dan mereka menghilang melalui pintu belakang menuju bengkel. Kamu membuat kesalahan besar, seru Chloe. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka tidak lagi mengandalkan sang pembuat jam. Mereka mengandalkan Sandra. Tempat itu benar-benar gelap di bagian belakang toko sehingga mereka menyalakan lampu mereka untuk membimbing jalan. Mereka berjingkat berkeliling mencari petunjuk sesuatu yang mungkin bisa membantu mereka menemukan Waldo. Segalanya tampak besar dan menakutkan dalam kegelapan. Ada bayangan di mana-mana. Apa itu? Siapa di sana? Lalu tiba-tiba, saya mendengar sesuatu. Saya juga mendengarnya. Apa itu? Dari mana asalnya? Kedengarannya seperti itu datang dari balik tembok di belakang. Bagaimana mungkin? Baiklah Wilma, kurasa aku melihat celah di sana. Kenapa kalian tidak pergi dan melihat-lihat sambil berjaga-jaga? Wilma merayap ke celah dinding. Dia bersandar untuk melihat apa yang ada di balik tembok. Tapi saat dia bersandar padanya, retakan itu pecah menjadi lubang dan Wilma mulai terjatuh. Tolong saya! Wilbert dan Willy bergegas meraih Wilma. Mereka mencoba menariknya kembali, tapi dia tergelincir lebih jauh ke dalam lubang. Mereka kehilangan pegangan dan sebelum mereka menyadarinya, mereka semua jatuh dari lubang. Saat debu mulai hilang dan mereka melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka berada di sebuah ruangan rahasia di balik tembok. Tapi kemudian Wilma melihat ke balik bahunya dan di sanalah ada Waldo. Waldo, aku sangat senang. Akhirnya kami menemukanmu, yeay. Dia sangat bahagia. Yang lain juga sangat senang. Ayo masuk. Kalian tepat waktu. Aku punya jam tangan dan jam lama yang Anda cari. Mereka mendengar Sandra berkata, apa? Apa yang dibicarakan Sandra? Siapa yang diajak bicara? Kenapa dia tertawa seperti itu? Nah, apa yang tidak diketahui oleh para jam tangan itu adalah bahwa Sandra telah menipu mereka. Sandra telah mengaturnya dan membuat kesepakatan dengan beberapa perampok. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka terjebak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan dan tidak ada yang bisa mereka jalani. Mereka duduk di sana dan gemetar. Sementara tangan raksasa salah satu perampok merogoh ke dalam lubang untuk meraihnya. Jika saja mereka memilih mengandalkan pembuat jam, mereka tidak akan pernah berada dalam situasi itu. Itulah yang terjadi ketika memilih untuk mengandalkan orang atau diri kita sendiri. Kita dikecewakan dan kita menjadi kecewa. Tapi Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, Dia telah membuktikan bahwa Dia dapat melakukan apapun dan Dia ingin melakukan itu untukmu. Tapi kamu harus mengandalkan Dia. Tidak hanya saat masalah datang, tapi setiap hari. Setiap hari kamu pergi kepada Tuhan dan kamu berkata, Tuhan tolong saya hari ini.
saya ingin hidup untukmu. Dan ketika kamu hidup untuk Tuhan dan bergantung kepadanya seperti itu, dia akan membuktikan dirinya kepadamu seperti yang dia lakukan terhadap semua orang dalam Alkitab. Tapi itu keputusanmu, saya tidak bisa memutuskan untukmu. Berapa banyak dari kalian ingin buat keputusan hari ini dan berkata, saya akan mengandalkan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang saya akan datangi saat saya membutuhkan pertolongan. Dia satu-satunya yang saya tahu tidak akan pernah mengecewakan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Tuhan adalah Tuhan yang kuat. Engkau mengagumkan dan Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan yang sama dari dulu sampai hari ini. Engkau menolong orang lain. Kami percaya Engkau juga akan menolongku. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam teman-teman, senang sekali bisa bertemu sama kalian lagi hari ini. Nah teman-teman, hari ini aku, Exol, dan kakakku Alexander, halo teman-teman, akan membuat pasir ajaib. Ini adalah contohnya. Nah teman-teman, untuk bahannya kita memerlukan tepung terigu, minyak sayur, dan pewarna makanan, dan wadah untuk mencampur. Mari kita membuat. Untuk langkah pertama, kita akan menuang tepung terigu ke dalam wadahnya. Kemudian kita akan menuang minyak sayurnya sedikit demi sedikit sambil kita mencampurnya. Kita akan campur sambil menuang minyaknya sedikit demi sedikit teman-teman. Nah teman-teman, ini sedikit lagi udah mau rata nih. Tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Nah teman-teman, ketika sudah teraduk rata, kita akan menambahkan pewarna makanan sedikit demi sedikit dan aduk rata juga. Kita akan menambahnya sedikit demi sedikit supaya tercampur dengan rata teman-teman. Teman-teman, kalian bisa memberikan pewarna sesuai selera kalian teman-teman. Nah teman-teman, sudah jadi. Bagus bukan? Kalian juga bisa menggunakan cetakan untuk membuat bentuk-bentuk teman-teman seperti ini. Nah teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Dadah. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah WTC Kids Online kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan dapat selalu diandalkan. Sama seperti si super bonbon ini. Bukan super bonbon hari ini. Oh iya, lupa. Namanya Relay Boy. Relay Boy. Kita sebut dia Relay Boy karena dia selalu dapat diandalkan. Bukankah begitu Relay Boy? Siap. Nah, kalau begitu sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye.